Halo semuanya, sebelumnya terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Francia Veronica dengan NPM 2042128 dari kelas 1 BUMJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran permasalahan yang kerap terjadi dalam masyarakat ataupun keluarga, serta solusi sesuai dengan ajaran Buddha. Diduga sering bertengkar soal masalah ekonomi, seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah nekat membakar hidup-hidup anak dan juga istrinya sendiri. Diduga depresi karena kesulitan ekonomi, seorang suami di Kabupaten Jember, Jawa Timur tega membunuh istrinya. Bahkan pelaku bunuh diri usai menghabisi nyawa istrinya. Terlibat pertengkaran dengan istri, suami nekat membakar istrinya sendiri. Pelaku langsung kabur, sementara istri dan anaknya dilarikan ke Rumah Sakit Islam Surabaya karena luka bakar. Five hours later. 3 hours later. A few moments later. Permasalahan yang saya angkat adalah suami istri yang sering bertengkar karena ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi tidak selalu berada di ambang yang stabil, apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil. Hal ini membuat banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan ataupun para buruh yang di-PHK secara sepihak dengan alasan pandemi ini. Dikarenakan hal tersebut membuat ekonomi keluarga jadi berkurang, padahal pendapatan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Masalah ekonomi keluarga adalah salah satu hal yang paling sering menjadi alasan pasangan suami istri bertengkar. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang memang sangatlah dibutuhkan untuk hidup. Solusi dari permasalahan tersebut adalah Sang Buddha menjelaskan bahwa terdapat 6 hal yang membuat saling dikenal, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada cekcokan, kerukunan, dan kesatuan. Terdapat dalam Saraniyadhamma Sutta bagian dari Anguttara Nikaya, juga dalam Samagama Sutta Majjhima Nikaya 104. Yang pertama adalah memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih, baik di depan ataupun di belakang mereka. Dalam satu kelompok keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, bila ingin hidup bahagia dan rukun, hal pertama yang harus dilakukan ketika melakukan perbuatan terhadap sesama keluarga hendaknya disertai dengan cinta kasih, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit, rawatlah dengan penuh cinta kasih. Dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, lakukan dengan cinta kasih. Melayani satu sama lain penuh dengan cinta kasih. Yang kedua, memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih, baik di depan ataupun di belakang mereka. Ketika berbicara langsung dengan sesama keluarga, ucapkan dengan cinta kasih. Maka anggota keluarga yang mendengar akan bahagia. Tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, caci maki, yang membuat anggota keluarga yang lain sakit hati. Ketika berada di belakang mereka, janganlah membicarakan keburukan-keburukan anggota keluarga. Karena bila seseorang membicarakan keburukan-keburukan anggota keluarganya kepada orang lain, sesungguhnya ia sedang merusak nama baik diri sendiri. Karena dalam keluarganya itu, dirinya sendiri ada di sana. Yang ketiga adalah memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, baik di depan ataupun di belakang mereka. Masing-masing anggota keluarga janganlah menyimpan pikiran-pikiran curiga, iri hati, cemburu, dendam, dan kebencian. Karena hal-hal ini akan merusak kedamaian batin sendiri, dan bila dilakukan melalui tindakan dan ucapan membuat keluarga menjadi tidak damai.
tetapi kembangkanlah pikiran-pikiran cinta kasih terhadap sesama anggota keluarga, sehingga tercipta kedamaian dalam keluarga. Yang keempat adalah berbagi bersama mereka apapun hasil yang telah diperoleh dengan benar, sebagai sesuatu yang pantas, yang diperoleh dengan cara yang pantas, meskipun barang 2-3 suap makanan, menggunakannya sebagai milik bersama dengan sesama. Sebagai orang tua merupakan kewajiban untuk menanggung semua kebutuhan anak-anaknya sampai anak-anaknya bisa hidup mandiri. Dan sebagai anak, bila kelak sudah bisa hidup mandiri dan memiliki penghasilan, mempunyai kewajiban untuk menanggung kebutuhan orang tuanya. Yang kelima, memiliki kesamaan dalam pelaksanaan sila, baik di depan ataupun di belakang mereka. Sebagai perumah tangga upasaka-upasika, mempunyai pedoman hidup untuk menjaga 5 kemoralan, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Masing-masing anggota keluarga menjaga sila yang tidak terputus-putus, yang tidak berlobang, yang tidak belang, yang tidak bernoda di sana-sini, yang dipuji para bijaksanawan. Bila satu keluarga bisa menjaga sila dengan baik, maka keluarga itu akan dapat hidup damai dan bahagia karena tidak ada perselingkuhan dan tidak ada kebohongan. Yang keenam, memiliki kesamaan dalam pemegangan pandangan benar atau samaditi, baik di depan ataupun di belakang mereka. Salah satu pandangan benar adalah mengerti dengan baik akan hukum kama. Siapa yang berbuat baik akan memperoleh kebahagiaan. Siapa yang berbuat jahat akan memetik penderitaan. Bila ingin keluarga bahagia, hendaknya menghindari 6 hal yang merupakan akar dari perselisihan, yaitu yang pertama marah dan benci, yang kedua menghina dan merendahkan, yang ketiga iri dan kikir, yang keempat pembohong dan curang, yang kelima memiliki kehendak jahat dan pandangan salah, yang keenam memiliki pandangan sendiri dan melekatinya. Terdapat dalam Majjhima Nikaya 104 Samagama Sutta. Kesimpulannya adalah 6 hal akar perselisihan ini sumber dari pertikaian dalam keluarga dan masyarakat. Bila 6 hal pertikaian ini berkembang pada masing-masing individu, maka keluarga tidak akan hidup damai dan bahagia. Hendaknya ke-6 hal ini harus disingkirkan jika ingin keluarga hidup damai dan bahagia. Setelah memiliki 6 hal yang membuat saling dikenal, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada kecekcokan, kerukunan, dan kesatuan. Juga menghindari 6 hal yang merupakan sumber dari perselisihan, maka suami, istri, dan anak-anak dalam satu keluarga akan hidup damai dan bahagia. Ketika tercipta kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tidak jarang suami dan istri mengharapkan kelak di kehidupan yang akan datang dapat hidup bersama lagi dalam satu keluarga. Seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Nakula Pita dan Nakula Mata, yang hidupnya bahagia dalam satu keluarga, mengharapkan untuk hidup bersama lagi di kehidupan yang akan datang, sehingga mereka menanyakan bagaimana caranya kepada Sang Buddha. Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya menjelaskan bila suami dan istri ingin tidak terpisah dalam kehidupan ini masih berlangsung dan juga di dalam kehidupan yang akan datang, mereka harus memiliki kesamaan dalam 4 hal, yaitu mereka harus memiliki keyakinan yang sama, moralitas yang sama, kedermawanan yang sama, dan kebijaksanaan yang sama. Sekian video saya, terima kasih. Namo Buddhaya.